Halo sahabat, balik lagi di channel Ahmad Hatamin. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial. Oke sahabat, sebelum kalian melanjutkan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi pada video saya berikutnya. Langsung saja, ini dia tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Ahmad Hatamin. Kali ini kami akan menjelaskan bagaimana cara untuk menverifikasi dan validasi PIP tahun anggaran 2021. Perlu diketahui dalam menverifikasi dan validasi PIP ini mempunyai aplikasi yang terbaru, rilis kembali dalam Verval dengan nama Verval PIP. Dalam Verval PIP ini ada beberapa panduan dalam Verval PIP, yaitu untuk login madrasah, kabupaten, kanwil, dan direktorat langsung pusat. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara untuk login atau masuk aplikasi Verval PIP bagi tingkatan lembaga. Teman-teman silakan bisa mengunjungi websitenya di PIP Madrasah tahun 2021 di PIP madrasah.kemenak.go.id/verval. Kalau teman-teman sudah masuk ke dalam aplikasi tersebut, ntar akan muncul tampilannya seperti ini: Verval PIP, Direktorat KSTK Madrasah Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia. Di sini ada menu bagian silakan login, password, masuk, dan panduan. Nah, di sini jika teman-teman masih bingung ataupun ingin mendownload bagian panduannya, silakan coba saja, akan masuk ke tampilan seperti ini. Kalau sudah muncul tampilan seperti ini, silakan teman-teman bisa download panduannya. Setelah download, silakan untuk bisa membaca panduannya. Sistem Informasi Verifikasi Validasi atau Verval PP 2021. Di dalam panduan ini daftar isinya ada pendahuluan panduan madrasah, yaitu diantaranya login madrasah, membuka menu validasi siswa, tampilan menu validasi siswa. Yang keempat, cara melakukan validasi data, yaitu menonaktifkan atau mengaktifkan siswa. Yang kelima, mengedit biodata, dan yang enam, konfirmasi. Yang untuk C, panduan kabupaten sama panduan provinsi, ini ada data sendiri. Kami akan menjelaskan terkait dengan panduan untuk tingkatan madrasahnya saja. Halaman selanjutnya yaitu pendahuluan. Dalam verifikasi dan validasi PIP madrasah ini adalah sebuah modul baru yang terintegrasi dalam aplikasi sistem informasi manajemen PIP yang bertujuan untuk mempermudah melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima PIP siswa madrasah tahun 2021. Nih, kita masuk ke poin yang keempat. Level madrasah itu memiliki fitur validasi data, dapat mengaktifkan dan mengaktifkan siswa, edit biodata siswa, dan konfirmasi data hasil verifikasi dan validasi siswa yang akan diajukan untuk mendapatkan PIP tahun 2021.
Langkah pertama, silakan teman-teman bisa melakukan login akun madrasahnya ke alamat website ini ya, pipmadrasah.kemenag.go.id/verval pas login. Untuk terkait login akunnya, user dan passwordnya, nanti dari kabupaten akan mendistribusikan akun PIP, akun verval PIP ke tiap-tiap madrasah. Jadi untuk sementara akun nanti akan didistribusikan, nunggu dari kabupaten ya. Berarti teman-teman silahkan masuk ke bagian PIP madrasah.kemenag.go.id/verval. Setelah itu kamu sudah memasukkan username dan passwordnya, maka akan terbuka menu ya, validasi data. Dari dashboard madrasahnya akan muncul menu dashboard siswa, konfirmasi data, ubah password, dan keluar. Nah, di sini di bagian dashboard akan muncul menu total siswa, sejumlah siswa yang akan mendapatkan PIP, terus siswa aktif, serta siswa tidak aktif. Jadi ini akan muncul secara otomatis di bagian dashboard. Jika dalam memverifikasi dan validasinya apakah siswa tersebut masih aktif atau tidak aktif, itu nanti akan muncul di bagian dashboard secara keseluruhan dari jumlahnya. Setelah masuk ke bagian ini, siswa klik, nanti akan muncul menu bagian ini, tampilan menu siswa. Perlu diketahui dalam tampilan menu siswa ini ada beberapa keterangannya. Yang satu ini petunjuk. Nah, teman-teman, kalau ada semacam petunjuk di setiap aplikasi, dipahami betul-betul petunjuk pengisiannya. Ini satu, klik tombol nonaktifkan ini ya. Menu ini pada kolom verval untuk menjadikan satu siswa tidak aktif, kemudian pilih alasan tidak aktif dan klik ya untuk menyimpan data. Nah, ini kalau misalkan siswa tersebut di madrasah tidak aktif ataupun sudah keluar, tidak ada di madrasahnya, itu ntar tinggal diklikkan saja nonaktifkan. Kalau ada alasan-alasannya, nanti kita bahas cara menaktifkan siswa. Yang kedua, apabila ada kesalahan dalam membuat status tidak aktif siswa, klik tombol aktifkan. Nah, jika siswa tersebut masih ada di sekolah atau madrasah, silakan klik lagi aktifkan supaya status anak tersebut menjadi aktif. Yang ketiga, apabila ada kesalahan pada biodata siswa, klik sel data atau kolom yang akan diubah ganti dengan data yang benar, kemudian tekan enter pada keyboard untuk menyimpan data yang diperbolehkan diubah: tanggal lahirnya, jenis kelaminnya, kelas, nama ibu kandung. Setelah itu tinggal di enter. Tapi kalau misalkan untuk membatalkan, tinggal klik escape. Yang keempat, pastikan data siswa lengkap mulai dari tanggal lahir, jenis kelamin, kelas, nama ibu kandung, dan tidak ganda. Jika ada data ganda, silakan nonaktifkan salah satunya. Nah, jika ada siswa dua double, namanya itu satu anak tapi namanya dua, tinggal salah satunya di nonaktifkan saja. Yang kelima, setelah menyelesaikan verval, operator madrasah wajib melakukan konfirmasi telah melakukan verifikasi dan validasi data penerima PIP tahap 1 tahun 2021 di menu konfirmasi data atau klik di sini. Nah, ya, yang kedua ini untuk diklik untuk pencariannya. Yang ketiga sama. Yang kedua ini untuk status menonaktifkan siswa, apakah siswanya keluar ataupun
mutasi ataupun tidak aktif lagi. Itu ntar ada pembahasannya. Yang ketiga, untuk pencarian, untuk mempercepat pencarian nama si A ada atau tidak ada. Yang terakhir, untuk validasi. Kita akan coba cara menonaktifkan dan menaktifkan siswa di Verpal PIP. Nah, ini cara melakukan validasi siswa, yaitu A, menonaktifkan siswa. Ya, jika teman-teman ada siswa yang sudah keluar ataupun sudah meninggal, ataupun datanya siswa ganda dan yang lain, atau tidak tahu keberadaannya, atau juga menolak mendapatkan PP, yaitu misalkan salah satu anaknya dari seorang PNS ataupun yang mempunyai ataupun tidak layak untuk mendapatkan PP, tinggal ditolak aja. Ada alasannya. Pertama, cari siswanya, kemudian klik tombol nonaktif yang ini ya tadi ya, nonaktifkan. Setelah tinggal nonaktif, nanti akan muncul alasan-alasan apa yang menyebabkan kenapa siswa tersebut dinonaktifkan. Nah, di sini ada beberapa alasan, diantaranya sudah meninggal, putus sekolah, sudah lulus, pindah sekolah, tidak diketahui keberadaannya, data siswa ganda, menolak mendapatkan PIP. Nah, kalau sudah milih salah satu, katakanlah kita anak tersebut sudah meninggal, tinggal pilih, setelah itu tinggal klik OK, maka akan muncul notifikasi data berhasil diubah. Nah, itu cara mengaktifkan siswa. Nah, ya, dari cara menaktifkan, alasannya apa, tinggal klik ya, kemudian akan tampil notifikasi data berhasil diubah, lalu klik OK. Status keterangan siswa yang sudah divalidasi akan berubah sesuai hasil validasi. Nah, itu cara menaktifkan siswa. Nah, yang kedua, cara melakukan validasi siswa dengan menaktifkan siswa. Ternyata siswa tersebut masih ada di sekolah atau madrasah kita, tinggal kita klik lagi menu bagian aktifkan. Setelah kita klik aktifkan, maka akan muncul menu ya, tinggal klik ya, klik, nanti akan muncul notifikasi data berhasil dirubah, klik OK. Nah, berarti yang tadinya siswa tersebut dulu tadinya non-aktif akan menjadi aktif. Itu cara menaktifkan si siswa. Kemudian untuk menu berikutnya yaitu cara bagaimana misalkan ada kesalahan data di biodata siswanya. Nah, bisa diganti dengan apa? Ada 4 kolom yang diperbolehkan untuk diubah atau direvisi. Nah, diantaranya ini ya, ada 4. 1. Tanggal lahir, jenis kelamin, kelas, dan nama ibu kandung. Nah, 4 yang ini diperbolehkan untuk dirubah. Untuk nama, terus NSM ataupun nama madrasah itu tidak bisa. Yang boleh 4 ini ya, tanggal lahir, jenis kelamin, kelas, atau nama ibu kandung. Nah, kita sebagai contoh, nama ibu kandung tidak ada, tinggal klik ini ya. Caranya gimana? Cara edit siswa, klik 1 di sel ini, katakanlah contoh di nama ibu kandung ini ya 0, dan artinya berarti tidak ada, tinggal kita klik aja. Nah, kalau sudah diklik, tinggal akan apa? Akan terblok sendiri, kita langsung menyentri nama ibu kandungnya. Kalau sudah ditulis, tinggal di enter. Tapi untuk mengatakan pakainya escape. Itu cara untuk mengedit biodata siswa jika ada kesalahan di tanggal lahir, jenis kelamin, kelas, maupun nama ibu kandung. Nah, kemudian yang terakhir yaitu konfirmasi data. Nah, dalam konfirmasi data ini itu apa? Operator wajib melakukan konfirmasi ataupun mengecek kembali hasil
verifikasi dan validasi data siswa yang akan diajukan mendapatkan PIP. Nah, pastikan dulu, kembali kamu cek lagi dari menu siswa itu tadi, apakah benar-benar siswa itu masih aktif di madrasah ataupun sudah tidak ada dan aktif. Kalau sudah positif atau pasti sudah selesai menverifikasi dan validasi data, silakan masuk ke menu konfirmasi data, klik, lalu akan muncul tampilan seperti ini, konfirmasi data. Tinggal klik konfirmasi, kemudian akan muncul notifikasi apakah Anda sudah yakin data tersebut akan dikonfirmasi. Kalau sudah yakin tinggal klik ya, kalau misalkan tidak ya tidak. Itu cara untuk melakukan verifikasi dan validasi PIP tahun anggaran tahun 2021. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami tutorial ini atau panduannya untuk melaksanakan atau melakukan verifikasi dan validasi PIP tahun anggaran 2021. Jika teman-teman masih bingung ataupun masih belum mengetahui alur-alurnya, silakan teman-teman tanyakan di bagian komentar ya, di bagian YouTube ini. Tinggal ditanyakan di bagian komentar, nanti akan kami jawab di komentar tersebut. Jika sudah paham, silakan teman-teman jangan lupa ya klik subscribe seperti gambar ini, kemudian like dan share ke teman-teman operator yang ingin. Mudah-mudahan dengan tutorial ini teman-teman bisa paham dalam melakukan verifikasi dan validasi PIP tahun 2021. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.